Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aus Agri Home Channel. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan ikan umur 6 bulan. Jadi simak terus, jangan di skip. Gimana kondisi ikan ukurannya, oke? Nah, ini serokan pertama. Berapa besar ikannya? Kita lihat. Nah, seperti ini. Ukurannya sekitar hampir 3 jari ya. Jadi ini sebenarnya coba-coba sih sebenarnya. Jadi pengen tahu seperti apa sih proses budidaya ikan nila itu seperti apa. Itu ada yang masih kecil. Jadi budidaya itu harus melalui banyak manajemen ya, mulai dari pembelian kualitas benih, kemudian aturan media pemeliharaan, jadi luas kolam itu ada aturannya, kemudian kualitas pakan, berapa proteinnya itu harus diperhatikan. Jadi yang di video kali ini yang saya lakukan itu ya ada sebagian yang memang nggak sesuai dengan aturan ya manajemen budidaya. Jadi ini ukuran kolam 4x3, kemudian saya isi 1000 ekor lebih. Nah, ini ada yang juga yang seperti ini, yang kerdil, cacat prematur. Jadi nggak rekomen ya kalau asal gitu. Jadi ini buktinya sudah terlihat bagaimana kalau kita ukuran kecil, kolam kecil tapi dengan padat tebar yang melebihi kapasitas ya. Jadi yang tidak dianjurkan, kita paksa untuk mengisinya dengan tidak sesuai aturan. Jadi hasilnya seperti ini, tidak rata untuk besar ikannya, rawan juga sebenarnya kalau ketika oksigen tidak terpenuhi. Akan tapi ini karena pakai blower, jadi alhamdulillah masih untuk oksigen masih bisa di atas ya. Jadi ini ikan itu tebarnya ukuran 1 cm, jadi 1 cm sampai 6 bulan segitu. Jadi sebenarnya budidaya itu bukan hanya asal ikannya hidup, tapi perhatian kepada aspek-aspek lain yang menunjang untuk. Nah, ini ada yang juga yang udah gede segini, hampir 5 jari ya, 5 jari. Jadi perlu diperhatikan aspek-aspek itu. Kalau enggak ya ini hasilnya seperti ini, acak-acakan kan. Jadi dari mulai kualitas benih. Kemarin juga beli ikannya pun asal ya. Jadi pokok ada yang jual, saya nitip beliin ikan gitu aja. Jadi nggak tahu apakah itu memang sudah teruji kualitasnya dari orang-orang yang sebelumnya sudah pesan di sana gitu kan, nggak tahu. Jadi harus ada kualitas ya. Jadi benih berkualitas pun berpengaruh pada pertumbuhan juga. Kemudian protein pakan, berarti semua itu perlu diperhatikan. Jadi nggak bisa asal ya. Jadi budidaya ikan itu ada manajemennya. Ini karena pakai blower, jadi kalau kita melihat secara ekonomi, secara bisnis, jadi ini nggak untung karena ini masih tahap uji ya. Jadi kayak nyoba gitu. Jadi nggak bisa dihitung secara hitung-hitungan ekonomi untung rugi ya.
yang jelas ini rugi. Cuma dari situ usaha itu kan kalau kita nggak nyoba kan pasti nggak tahu. Jadi mulai prosesnya itu ada kendala, ada permasalahan, problem banyak kan selama perjalanan sampai dengan panen. Nah, disitulah ada banyak ilmu atau pengalaman ya, yang mana masalah-masalah itu bisa dilalui. Seperti apa ketika ikan itu kena jamur, atau ketika ikan itu bermasalah setelah hujan atau apa, itu kita tahu apa sih nanti yang perlu di treatment atau diperlakukan di ikan itu ketika jamuran atau apa. Nah, selama proses itu kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Nah, untungnya kita tahu di prosesnya itu. Jadi selama beberapa bulan dijalani, selama proses itu keuntungannya di situ, bukan secara nominal uang, tapi pengalaman yang kita lalui itu kita bisa nextnya itu tahu yang perlu diperlakukan itu ikan ini seperti apa. Jadi ya cukup inilah menguras tenaga juga. Jadi kalau ikannya mati harus seperti apa, terus tiba-tiba ikan nggak mau makan itu. Nah, dari perjalanan itu kita tahu, kita cari-cari solusi, sharing sama teman yang sudah pernah budidaya, atau kita lihat di teman-teman komunitas di YouTube. Jadi kita sharing-sharing. Nah, disitulah kita bisa belajar. Jadi kalau kita nggak memulai ya kita nggak bakal tahu gitu. Jadi intinya sih ketika kita mau berusaha pasti ada jalan kan gitu. Jadi budidaya itu harus sesuai atau ada aturan manajemennya. Jadi nggak bisa asal. Lain lagi kalau di tambak tradisional ya, yang kebanyakan kalau tambak tradisional itu mereka beli benih, kemudian ketika musim hujan ada air terus ditebar. Biasanya ada yang nggak kasih makan sampai berapa bulan, dicek kemudian ikannya besar dipanen. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tradisional tapi dia kayak pakan gitu. Tapi ya antara yang dikasih pakan sama yang dikasih pakan ya pastinya beda. Kalau yang dikasih pakan pasti ukurannya lebih besar, kemudian jarak pemeliharaan, jarak panennya lebih cepat gitu. Jadi semua tetap kalau pakai pakan ya panennya lebih cepat gitu. Nah, kalau di kolam ini super ekstra ya. Nah, itu ya, segitu ukurannya. Super ekstra, dari nggak bisa asal. Jadi mulai oksigennya segala macam, dari aspek kualitas air apa itu lain, karena tempatnya kecil, kemudian media airnya pun harus benar-benar terkontrol secara kualitas ya. Apalagi kalau udah musim hujan itu ekstra hati-hati, harus paham kondisi air, waktunya ganti atau masih tetap bertahan dengan air sebelumnya. Itu kita pasti tahu kalau kita sudah jalani selama beberapa bulan sampai dengan ikan panen, itu pasti tahu kondisi seperti ini, ikannya pasti seperti ini. Kemudian ketika hujan air harus diganti, kemudian ketika hujan air berubah seperti ini, apakah air ini harus tetap bertahan atau harus diganti berapa persen. Pasti kita lalui perjalanan itu. Jadi ini memang sangat-sangat berpengaruh ya ketika seorang pertama kali budidaya dengan mereka yang sudah melalui itu dengan berbagai pengalaman. Tentunya itu yang menjadi modal kita terus semangat untuk
memperoleh istilahnya semakin pinter lah, semakin tahu keadaan apa yang kita pelihara itu tahu, sehingga nanti hasilnya bisa maksimal gitu. Jadi kuncinya itu kalau di kolam itu harus aturan manajemen budidaya harus diterapkan, jadi nggak bisa asal seperti di tambak tradisional. Nah ini kita lihat, kita bandingkan, ada yang gede seukuran, nah itu hampir 5 jari, ada yang masih kecil masih 2 jari. Nah ini yang gede, nah ini yang kecil, tapi ada yang masih gede lagi, cuma nggak ketangkep. Jadi seperti itu kondisinya untuk ikan nila tebar ukuran 1 cm, kemudian dengan durasi waktu pemeliharaan 6 bulan ya, seperti itu kondisinya, dengan bantuan blower, dengan pakan protein sekitar berapa kemarin, 24 mungkin ya, protein nggak tinggi, cuma kita pakan full, jadi ikan lapar kasih makan, terus kita cek beberapa jam lagi lapar, kita kasih sekitar 3 kalian lah, pagi, sore, malam kita kasih pakan. Jadi ya bisa dikatakan full pakan. Jadi sebenarnya kalau pemberian pakan itu nggak telat, jadi ya ukuran segitu ya. Mungkin dari kualitas benih juga berpengaruh. Di cukup sekian untuk video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng supaya channel ini makin berkembang, dan terima kasih sudah menontonnya.